Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ini nama Afif kalian para tamu undangan, izinkan saya membacakan peraturan acara pertama sudah dibacakan pembacaan maulid, kemudian pembukaan, simak anan wahid, kemudian akan ada kuis. Jadi mohon ibu, tolong ini ceramahnya didengar dengan hikmah. Ilmu ini penting. Ilmu ini kita gunakan dengan adab. Jadi kalau ada yang nanti habis menyampaikan, siap ibu-ibu dan anak. Jaga dong. Soalnya ini maaf kok bagaimana ini? Ibu siap mendengarkan? Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kemudian setelah habis ceramah ada kuis tadi, jadi didengarkan. Yang menang insya Allah dapat hadiah, dapat bingkisan dari kami ibu. Bingkisannya luar biasa, tapi saya rahasiakan aja ya. Kemudian selanjutnya kita akan menonton video sirah nabawiyah, dan selanjutnya kita akan membacakan maulid Idul Fitri bersama-sama. Kemudian kita berdoa untuk Indonesia dan doa untuk acara. Begitu ibu-ibu untuk pandan acara, tidak usah berlama-lama lagi. Saya minta tolong sebelum kita mulai Ustaz Habib ceramah, boleh yang di karpet diluruskan dulu, mungkin agak maju sampai di batas Syukri terus. kedua itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tidak bisa duduk di bawah, bisa duduk dulu di kursi. Yang bisa duduk di karpet boleh pindah ke karpet seperti itu ya. Untuk anggota tanah boleh untuk ikut duduk supaya tidak berkumpul di berbagai tempat gitu ya, kecuali yang sudah ditugaskan. Boleh dibantu untuk ketertiban acara. Baik, selanjutnya tidak usah berlama-lama lagi. Sambil teman-teman merapikan tempat duduk, kita akan segera belajar menuntut ilmu, mendengarkan tausiah dari Habib Abdul Rahman. Kepada Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdi madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadil khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahra rahmatuhu alaina amum. Syahril atayal jazila wal minani wal ulum. Abana mauliduhu anti bi unsurihi. Ya tiba muftatahin minhu wa mukhtatami.
ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassum wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wad dunya bihi bushra'u wa anta lamma wulidta asyraqatil ardi wa dha'at bi nurikal ufuq fanahnu fi dhalika diya'i wa dhalika an-nuri was-subuli rasyadi nahtariku wa tajallatil anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa qad hana wa qubayla fajrin abrazat syamsal huda zaharal habibu mukarraman wa musana ya lailatal isnain ya lailatal isnain madza safahat yumnaki min syarafil asyamma wa min gina kullu layali bid fid dunya laha nasdun ilaiki fa anti miftahul sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al a'yuna. Saya muliakan, saya hormati segenap pimpinan dan juga anggota Banatul Khairat, begitu juga dari ibu-ibu majlis taklim, ada juga ibu wali kota, ustazah, Ipani ya, biasa panggil Ustazah Faudia, beserta seluruh para ustazah, para syarifah, para Banatul Khairat wa hadirat yang saya muliakan seluruhnya, yang insyaallah semua yang hadir mendapat perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi lewat sirah nabawiyah, itu tema yang diangkat. Sirah nabawiyah adalah membahas biografi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya membaca kitab khusus di bulan Maulid, kitab Sirah Nabawiyah berjudul Alfiyah Sirah Nabawiyah. Nah, ini kitab Sirah Nabawiyah yang termasuk unik sebab dibuat dengan nazam. Nazam itu dilagukan. Ada sekitar 1000 bait. Ya, makanya judulnya Alfiyah. Alfiyah artinya 1000. Alfiyah Sirah Nabawiyah. Dan beliau orang pertama yang menazamkan Sirah Nabawiyah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir Abu Fadl Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, ulama berasal dari Mesir, kelahiran tahun 725 Hijriah, wafat 806 Hijriah. Beliau juga menulis banyak kitab yang terkenal di kalangan para ulama hadis, terkenal dengan Alfiyah dalam ilmu hadis, begitu juga Alfiyah dalam ilmu Al-Quran. Dan beliau salah satu guru daripada tokoh ahli hadis ternama, yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, yang mensyarahi kitab Sahihul Bukhari. Anak beliau juga ulama bernama Abu Zur'ah Al-Iraqi. Berapa tahun yang lalu pernah saya baca kitabnya berjudul Al-Mustafad min mabhumatil matni wal isnad. Itu adalah anak beliau. Di kitab beliau awali membahas Sirah Nabawiyah. Yang pertama yang dibahas adalah Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah. Nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adat manusia secara keseluruhan, jika seseorang itu mulia, adatnya biasanya itu memiliki banyak gelar penghormatan. Makanya Allah sendiri memiliki
99 nama. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak gelar, banyak nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma, kata para ulama. Makin banyak nama menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Makin banyak gelar menunjukkan kemuliaan orang yang memiliki gelar tersebut. Nah, sehingga para ulama terdahulu mereka coba mengumpulkan seluruh nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di dua kitab yang beliau tulis, yang pertama An-Nahjatus Sawiyah fil Asma'in Nabawiyah, dan kitab kedua Ar-Riyad Al-Aniqah fi Syarhi Asma'i Sayyidil Khaliqah, yang semuanya membahas tentang nama-nama dan gelar-gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat beliau menyebutkan bahwa ghalibu asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama hiya sifat kal aqib wal hashir wal khatam, fa itlaqul ismi 'alaiha majaz, yang artinya bahwa umumnya seluruh nama-namanya Nabi itu adalah sifat. Dan sifat seperti misal Al-Hashir itu disebut gelar dan sifatnya Nabi. Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatam, dan seterusnya. Fa itlaqul ismi 'alaiha majaz, maka ketika disebutkan sifat-sifat tersebut dia berfungsi sebagai metafora atau sebagai majaz, kiasan. Nah, diawali di sini bahwa yang pertama adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad. Nah, ini nama. Ya. Para sejarawan menyebutkan bahwa nama ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahbi. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah ilhamkan kepada kakek beliau, Sayyiduna Abdul Muttalib, untuk diberikan nama Muhammad kepada cucu beliau. Sebagaimana yang terdata di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, di mana di saat Rasulullah SAW lahir, sang kakek sudah diberikan ilham oleh Allah untuk memberikan nama Muhammad. Setelah itu dikumpulkan seluruh masyarakat Makkah pada waktu itu, kemudian sang kakek membawa bayi tersebut, bayi suci tersebut, yaitu Nabi SAW, di depan Ka'bah. Kemudian menyatakan bahwa ini cucuku telah lahir, saya beri nama dia dengan nama Muhammad. Maka ada yang bertanya, karena nama ini tidak pernah ada di dalam leluhur-leluhur dari Sayyidina Abdul Muttalib. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki nama Muhammad. Seakan-akan Allah Ta'ala memang menyiapkan nama ini khusus, yang disematkan secara khusus hanya untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang bertanya, kenapa kau namakan cucumu dengan Muhammad? Dijawab oleh beliau, rajautu an yuhmada fis samai wal ardi. Saya berharap cucu saya ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah di langit maupun di bumi. Faqad tahaqqaqa raja'ahu, dan Allah mengabulkan harapan tersebut. Beliau benar-benar menjadi orang yang terpuji di langit maupun di bumi, yaitu Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan Muhammad artinya adalah orang yang memiliki banyak kemuliaan. Semua kemuliaan terkumpul, namanya Muhammad. Dari kata hamada, yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Kalau ditasrif posisinya sebagai isi maf'ul, Muhammadun, yang artinya manusia yang memiliki banyak kemuliaan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa Muhammad diambil dari nama Allah Mahmud. Begitu juga Al-Hamid, Al-Mahmud dan Al-Hamid itu adalah nama Allah. Dan Muhammad diambil dari nama tersebut. Sehingga salah satu sahabat penyair namanya Hasan bin Thabit, beliau mengubah syair menyatakan wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadun, yang artinya Allah menggabungkan namanya dengan nama kekasihnya Muhammad SAW. Tidaklah kalian mendengar tatkala muadzin menyerukan azan, di situ menyebut nama Allah dan setelahnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan dibentuk nama Nabi diambil dari nama Allah, pemilik arsy yang mulia Allah, dan pemilik nama Muhammad, manusia yang mulia, adalah Nabi kita Muhammad SAW. 4 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau ibu-ibu baca Al-Quran, berapa kali sih nama Nabi Muhammad disebut? 4 kali. Ya, makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Salah satu ayat menyebutkan dengan nama beliau Muhammad, bahkan dijadikan nama surat Muhammad. Ini adalah nama yang paling istimewa dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada nama Ahmad. Nama Ahmad disebut di dalam Al-Quran hanya sekali lewat lisan Nabi Isa. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Allah ceritakan Nabi Isa memanggil kaumnya bahwa setelah saya akan muncul seorang nabi yang bernama Ahmad, kata Nabi Isa. Jadi para anbiya seluruhnya mengenali nama tersebut. Ahmad, Muhammad, Uhaid, Mahmud. Ya. Nama beliau juga Mahmud disebutkan di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ir Rasul yang ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani, menyebutkan bahwa Rasul SAW bersabda ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran Muhammad, wa ismi fil Injil Ahmad, dan namaku di dalam kitab Injil Ahmad, wa ismi fit Taurat Uhid, dan namaku di kitab Taurat Uhid. Innama summitu bi Uhid li'anni Uhid ummati anin nar. Saya dinamakan dengan Uhid karena saya menjauhkan umat saya dari neraka. Uhid artinya menjauhkan. Saya menjauhkan dari api neraka. Wa fi Zabur Mahmud fi riwayah. Di dalam kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, di dalam kitab Zabur nama Nabi disebut dengan Mahmud. Yang semua ini adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebut juga di sini Muhammadun ma'al muqaffi Ahmada al-hashir al-aqib wal mahi ar-roda. Nama selanjutnya yang didefinisikan oleh Imam Nawawi sebagai sifat al-hashir. Al-hashir ibu-ibu artinya adalah figur manusia di hari kiamat yang mengumpulkan seluruh manusia di hadapan beliau. Di hari kiamat pemimpinnya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhar. Saya pemimpin alam semesta di hari kiamat wala fakhar, kata Rasulullah SAW. Maka al-hasyir artinya menghimpun. Menghimpun seluruh manusia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حي الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masalah qaimat hati sayyidina Muhammad wasilah dan fadilah. Bisyarah وبث مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولي رب اغفر لي ولي رب اغفر لي ولي رب اغفر لي. الله يسلك العافيه والعافيه والعافيه دائما في الدنيا والاخره. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada amalan ibu-ibu kalau pas azan sampai di asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di jempol, dua jempol ditiup ya, dicium. Kemudian diusap, bisa dari mu'kun ila lihath, namanya mu'kun, mata ini ujung. Kemudian diusap sampai ke ujungnya. Itu fadilahnya mata insyaallah sehat. Ya, tidak rabun, tidak kabur insyaallah kalau istiqomah. Saya mau amalkan tapi pegang mic tadi lupa. Hanya pakai satu jari. Ya, marhaban bihabibi qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nambah Muhammad ibn Abdullah.
Itu didapat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir berikan ijazah itu kepada salah satu ulama hadis. Yang diamalkan. Al-Hashir Al-Aqib. Kemudian nama Nabi SAW yang lainnya adalah Al-Aqib. Al-Aqib artinya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Khatamun Nabiyyin, bisa dibaca Khatamun Nabiyyin, artinya penutup para nabi. Bisa juga dibaca Khatimun Nabiyyin, cincinnya para nabi. Wal Mahi, disebut juga Rasul dengan julukan Al-Mahi. Al-Mahi alladhi yamhu al-kufra bihi. Al-Mahi artinya yang sebab adanya beliau kekufuran dihapuskan oleh Allah. Di masa jahiliyah di Ka'bah itu, menurut Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, ada sekitar 300 lebih berhala di Ka'bah. Nabi hadir, semuanya dihancurkan. Tidak ada lagi yang menyembah berhala sejak hadirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya terhimpun di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Saya takhir asar, mungkin agak lama sedikit. Asarnya setelah ceramah. Ya, nanti. Di dalam satu hadis Nabi katakan, li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad. Saya Muhammad, kata Nabi. Saya Ahmad. Wa ana al-Hashir, saya al-Hashir. Tadi yang sudah disebut. Wa ana al-Mahi alladhi yamhullah bi kufra. Saya adalah al-Mahi, kata Nabi, yang Allah hapus kekufuran dengan sebab saya. Riwayat yang lain disebut al-Mahi dulu, setelah itu al-Hashir. Kemudian yang akhir kata Nabi, al-Aqib, saya al-Aqib. Apa itu al-Aqib? Alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada lagi seorang nabi setelah saya. Makanya hikmah anak laki-laki dari Rasul itu ada beberapa anak, ada namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ya, Tohir, diberikan julukan. Semuanya anak laki-laki Rasul wafat di usia anak-anak. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa biasanya jika ada seorang nabi memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki itu penerusnya sebagai nabi. Dia akan menjadi nabi. Maka dikatakan laukana Ibrahim, ada anaknya Ibrahim, nama anaknya Rasul namanya Ibrahim. Laukana Ibrahimu hayya lakana nabiyya siddiqa, kata para ulama. Seandainya Ibrahim ini hidup, maka Ibrahim akan menjadi nabi. Tapi kan Allah sudah putuskan bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka anak laki-laki itu diwafatkan oleh Allah di usia masih anak-anak. Karena kalau masih hidup setelah Rasulullah wafat, maka mereka akan menjadi nabi. Nah, itu hikmah kenapa Allah wafatkan anak laki-lakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunannya berada di anak perempuan, secara khusus hanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Itu khususnya. Anak Nabi yang perempuan ada Sayyidah Zainab, Ummu Kulthum, Sayyidah Ruqayyah. Tapi khusus Sayyidah Fatimah memang Allah pilih yang menjadi penerus daripada anak turunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Al-Imam Hasan wal Imam Al-Husain. Al-Aqib wa huwa al-musamma bi Nabi Rahmah fi Muslim wa bi Nabi Taubah, kata beliau Al-Iraqi. Juga diberikan nama Nabi Rahmat, Nabi yang kasih sayang. Allah ciptakan kasih sayang ada 199 Allah simpan di akhirat. 1 Allah turunkan di alam dunia ini. Dengan sebab 1 rahmat itulah hewan buas, sekalipun buas, kalau dia punya anak, dia sayang anaknya. Dia tidak memansa anaknya. Dengan 1 rahmat itu seorang ibu menyayangi anaknya. Dan seterusnya.
Nah, 99 rahmat disimpan di akhirat, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kasih sayang Nabi lebih hebat dari kasih sayang orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak, di hari kiamat kalau anak ini nuntut nanti, anak ini mungkin dia misalnya tidak baik, maka dia akan menuntut orang tuanya. Orang tua berlepas diri pada waktu itu dan tidak mengakui dia sebagai anaknya, dan anak juga tidak mempedulikan apakah ini orang tuanya. Jadi kasih sayang itu terbatas di dunia, kecuali kasih sayang Nabi Muhammad SAW sampai di akhirat. Analaha, saya yang berikan pertolongan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutusmu terkecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatul muhda. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai kasih sayang yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Jadi rahmatnya Nabi, rahmat kepada umatnya di dunia berlangsung sampai di akhirat, tidak hilang, tidak terputus. Itulah rahmat yang sesungguhnya, kasih sayang yang sesungguhnya. Bahkan diceritakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, Nabi pernah hadiahkan siwak kepada salah seorang sahabat. Pada waktu itu Nabi ambil di batang pohon arok, ya, siwak yang baik dari, yang afdal dari arok. Nah, siwak ini sudah ada 7.000 tahun yang lalu, ya, 7.000 tahun yang lalu, dari bangsa Babilonia dan Mesir kuno. Kemudian tersebar hingga Jazirah Arab dan dipopulerkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siwak diambil, itu siwak dari kayu arok, dapat 2 batang, yang satu batang lurus, yang satu batangnya bengkok. Tentu yang lurus itu yang bagus. Kemudian Nabi hadiahkan kepada salah seorang sahabatnya siwak yang lurus. Kemudian yang bengkok Nabi ambil. Ini sahabat berpikir, ini yang lurus ini bagus. Kok Nabi kasihnya saya yang lurus, yang paling bagus, dan Nabi memilih yang tidak bagus, yang bengkok. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, antum ambil yang lurus saja ini. Ini kan bagus. Yang bengkok itu tidak bagus, wahai Rasul. Kata Nabi, saya tahu. Yang lurus itu yang bagus, siwak. Yang bengkok itu tidak bagus. Tapi saya ingin katakan kepadamu, begitulah saya sayang kepada kalian seluruhnya. Jika ada sesuatu yang baik, kemudian ada satu yang tidak baik, maka saya rela memilih yang tidak baik untuk diri saya dan yang baik untuk kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jika ada 2 kebaikan dan yang satu paling baik dan Allah tawarkan kepada saya, maka saya akan memilih yang paling terbaik untuk kalian. Jika ada yang sulit dan juga ada yang mudah untuk kalian, Allah tawarkan padaku, maka pasti aku memilih yang mudah itu untuk kalian, walaupun aku yang akan menjalankan yang sulit itu untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini rahmat yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Taubah, wa fihi aidan bin nabil malhamah, disebut juga dengan nabi yang kesatria, pemberani. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas. Nabi adalah seseorang yang paling pemberani. Setiap peperangan diceritakan dalam beberapa riwayat, pasti Nabi paling depan sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasanya Nabi SAW, ya, punya kasih sayang tadi terlalu besar sampai kepada musuh pun Nabi tidak ingin membunuhnya, menyakitinya. Maka dalam riwayat sebenarnya gak ada seorang pun yang pernah wafat di tangan Nabi SAW. Padahal Nabi mengikuti peperangan itu lebih dari 20 kali. Ya, ada mengatakan 26, 27 dan sekian. Tapi tidak ada satupun yang mati di tangan Rasul SAW. Kenapa? Karena jika ada seseorang dia mati di tangan Nabi, maka ini orang yang paling celaka di alam semesta. Dan Nabi kasihan sama orang semacam itu. Itu musuh sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis berharap dapat syafaat. Hikmah daripada, ya, disucikan hati, bukan hati beliau kotor, tapi rahmatnya terlalu besar hingga iblis pun menaruh harapan.
akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa malaikat mengeluarkan hati Nabi kemudian dibersihkan bukan karena kotor, tapi hati yang sudah suci bertambah suci lagi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masalah pembelahan dada masih terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisun. Tapi hikmahnya bahwa Nabi SAW rahmatnya itu luar biasa, keberaniannya itu luar biasa. Wa fir riwayah Nabiul Marhamah Toha, nah, disebut oleh Al-Iraqi. Toha itu namanya Nabi SAW. Yang kita baca di dalam Al-Quran surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan padamu Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zul-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau menafsirkan makna Toha dalam satu riwayat artinya adalah ya tohir, wahai yang suci. Toha artinya wahai yang suci. Ada yang menisbatkan riwayat ini bukan kepada Imam Ja'far, tapi ada beberapa ulama dinukil di dalam beberapa kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah minal Mawahib Laduniyah yang ditulis oleh Al-Qadi Syekh Yusuf Nabhani, juga Al-Khaffaji dalam kitabnya Nasimur Riyad syarah daripada As-Sifa li Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad, yang dimana artinya Toha ya tohir, wahai yang suci, ya hadi, wahai yang membawa petunjuk. Itu arti Toha. Belum lagi ada Yasin. Ya, ini Imam Ja'far Shadiq menafsirkan Yasin ya Sayyid, artinya wahai Tuan besar, ya Sayyid. Allah sifati Nabi Yahya Sayyidan wa Hasura. Nabi Yahya itu Sayyid, pemimpin dan orang terkemuka. Kalau Nabi Yahya Allah sifati Sayyid, maka lebih berhak lagi Nabi Muhammad SAW. Sayyid, Sayyidan wa Hasura. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, ya, Al-Imam Syekh Abu Bakar Al-Warraq menafsirkan Yasin artinya adalah ya Sayyidal Basar, ya Sayyidal Bashar, wahai pemimpin seluruh manusia, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut juga dengan Ar-Rasul, ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, kata Allah, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Itu Ar-Rasul adalah gelar kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, Ar-Rasul. Kemudian kadzalika Abdullah fi tanzil, disebut juga dengan Abdullah, hamba Allah. Ini gelar yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Itu ada hadis Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat, tapi saya tidak bangga. Kemudian Syekh Abu Abbas Al-Mursi, beliau menyatakan makna Nabi tidak bangga yaitu la fakhra bisiyadah walakinnahu yaftakhiru bi'ubudiyah. Artinya Nabi tidak bangga diberikan gelar sebagai pemimpin, tapi Nabi lebih bangga diberikan gelar sebagai hamba Allah. Itu yang paling tertinggi. Nah, kita semua saat ini belum bisa menjamin Allah mengakui kita sebagai hambanya, tapi kita bisa mengaku bahwa kita hamba Allah. Semua mengaku saya ini hamba Allah, apalagi kalau mau sedekah. Itu di Jumatan itu, kalau nggak mau sebut nama, terus hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hamba? Masih belum ada yang tahu sampai saat ini, termasuk saya dan seluruhnya. Belum ada pengakuan dari Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ta'ala mengakui sebagai hambanya, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Di surat Jin Allah akui bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Ini gelar hanya diberikan khusus kepada Rasul SAW. Pengakuan dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kemudian nama lain beliau Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. An-Nabil Ummi, dan Nabi yang ummi, ya, kebanyakan mengartikan Nabi ummi, Nabi yang gak bisa baca dan tulis.
Tapi saya ikut pendapat Al-Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil. Beliau mengartikan ummi artinya adalah lam yuhassil ilma min bashar. Arti ummi adalah seorang manusia pilihan yang tidak pernah belajar kepada manusia, tidak mendapatkan ilmu kepada makhluk manapun. Beliau mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh ilmu. Maka disebut dengan al-ummi. Kemudian disebut dengan ar-rauf yang berkasih sayang. Ar-rahim ay ar-ruhmi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wasyahidan, dan juga diberikan julukan syahidah, saksi. Nah, kita semua dan manusia pertama sampai manusia akhir semua nanti yang menjadi saksi di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi, engkau adalah saksi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut juga dengan mubasysyiran, orang yang membawa kabar gembira. Ya, yang taat kepada Nabi dapat kabar gembira. Apa itu? Surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ila wahai ya Rasulullah, man ya'ba? Ada yang bertanya, wahai Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku berarti dia ingin masuk surga. Tapi siapa yang tidak mau taat padaku berarti dia tidak mau masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi mau masuk surga simpel, taat kepada Nabi zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyah. Tunduk secara zahir, jujur dalam hati, ya. Patuh kepada Nabi semaksimal mungkin, tanamkan cinta kepada Nabi, kepada ahlul bait Nabi dan orang-orang yang Nabi cintai, maka insyaallah kita akan masuk surga dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munira, nadhira, ya, nadhira membawa peringatan. Kadza siraja, dan Nabi juga diberikan julukan oleh Allah siraja, lampu pelita. Kiasan, majas. Semuanya kebaikan berupa cahaya, ilmu cahaya, kebaikan cahaya, akhlak cahaya. Sirajan munira, lampu pelita yang bersinar terang. Silbihi munira, kadzabihi al-mutawakkil wal mudaththir al-muzammil, kadzabihi al-muzammilu al-mudaththir. Begitu juga diberikan julukan al-muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum bil-laila illa qalila. Al-muzammil ini orang yang berselimut. Al-mudaththir juga yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai yang berselimut, selimut gak punya nilai apa-apa, hanya kain. Kain untuk digunakan tidur. Tapi ketika selimut ini dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selimut itu menjadi mulia dan Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bajunya Nabi disebut wa thiyabaka fatahhir. Pakaian itu biasa, semua punya pakaian. Tapi ketika pakaian itu dikenakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka pakaian itu menjadi mulia dan Allah sebutkan bahwa sucikanlah baju. Itu baju Nabi Muhammad SAW. Kemudian julukan lagi wada'iyan lillah, satu-satunya dai yang diberikan izin oleh Allah untuk berdakwah. Kita ini belum dapat izinnya Allah, kita nggak tahu apakah Allah izinkan kita menjadi dai atau tidak. Tapi Nabi SAW Allah nyatakan wada'iyan, ditutup dengan biiznihi. Kamu adalah dai yang sudah mendapatkan restu dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal mudzakir, ya, yang selalu memberikan peringatan, wa rahmah, kasih sayang, wa ni'mah, ya, kasih sayang dalam bentuk kata rahmah. Ada namanya majlis ar-rahmah, majlis ar-rahmah, mahat ar-rahmah. Ar-rahmah itu nama Nabi SAW, ar-rahmah. Wa ni'mah, juga pembawa nikmat, wahadi, pembawa petunjuk, wa ghairu, ya, dan yang lain-lainnya. Nama beliau itu jumlahnya banyak, ini sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibn Arabi sebagaimana dikutip dalam kitab Aridatul Ahwaz, syarah daripada Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, bahwa nama Nabi jumlahnya 1000 nama, 1000 sifat, 1000 julukan sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Dihyat menyatakan nama Nabi dan sifat-sifatnya jumlahnya 300. Wal Imam Qudiyat menyatakan nama Nabi sama seperti Asmaul Husna, yaitu 99. Dan Al-Imam Al-Qastalani sahib kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah menyatakan nama Nabi dan julukannya itu jumlahnya sekitar 400. Nah, ini semua adalah nama-nama dan julukan serta sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa, satu orang yang Allah berikan gelar. Nama Nabi disebut dalam Al-Quran 4 kali, Muhammad, Ahmad 1 kali, tapi gelar sangat banyak. Yasin, Toha, Nun, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ini semua menunjukkan kebesaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah pilih kita menjadi umatnya. Wa insyaallah mudah-mudahan kita berkumpul dengan beliau di akhirat, bersama beliau, bersama ahlul bait beliau, bersama para aulia wassalihin, dan semua yang hadir insyaallah diberikan istiqomah. Ya, jadikan hari ini, bulan Maulid, hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Baca salawat sebanyak-banyaknya, baca biografi beliau sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan bisa bermimpi Nabi SAW. Bulan terbaik untuk mimpi Nabi adalah Rabiul Awwal, Rabiul Anwar, yang penuh dengan keberkahan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sabila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap ibu mengikuti seluruh rangkaian acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Selanjutnya kita akan kuis. Jadi dengan mengingat waktu, kita buka 2 pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan dari ibu untuk Ustaz, melainkan dari Ustaz kepada ibu. Siapa yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah dari panitia. Ibu-ibu siap? Alhamdulillah. Yang di belakang ibu-ibu siap? Alhamdulillah. Apa nanti boleh akan kasih pertanyaan ke peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan dapat hadiah. Sebaiknya kami langsung sudah ya yang kasih pertanyaan ya. Apa nanti? Ya, pertanyaan pertama, apa arti dari Toha? Ya, baik, silakan. Boleh maju, Ibu. Boleh maju juga. Boleh. Nanti coba jawab. Kalau yang salah, kita yang satu. Kalau yang benar, berarti yang satu dengan pertanyaan. Mundur ke belakang sedikit, Pak. Siap ya. Panitia mungkin mic-nya tambah 1 ya.
Ibu dengar pertanyaan Habib tadi? Boleh jawabannya Ibu. Karena itu artinya orang suci. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang suci yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Habib? Iya, tetap saya tidak pasti. Masya Allah. Pertanyaan dari langsung hadiahnya diberikan dari Ketua Banat Al-Khairat. Terima kasih Ibu. Ini kebetulan ada dua yang berarti mengacungkan tangan, Habib. Jadi pertanyaan kedua kita coba ke Ibu yang berdiri dulu. Apakah perlu bisa menjawab? Kalau tidak berarti kita buka lagi. Silakan Habib pertanyaan kedua. Ada berapa nama nabi yang disebut dari para ulama tadi? Tadi yang disebut tadi ada 100, tapi yang disampaikan 99 ya. Iya, 99. Benar semua. Saya mau tanya, Ibu namanya siapa Bu? Syarifah Arwini. Yang ini Bu Marfuah. Selamat kepada Ibu Syarifah dan Ibu Marfuah mendapatkan titipan dari donat. Terima kasih banyak. Kemudian 99. Kalau dilihat 300, ini jumlah Arabi 1000, sama dengan Australia 400. Insya Allah banyak sekali. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya saya sampaikan lagi, saya ulang lagi, semoga Ibu